Well, in today's lessons, we are gonna learn how to use have been, has been, dan had been di dalam bahasa Inggris. Hoi warga beringgris, cakep, Cuna. How are you doing, guys? I hope you are doing very well today. Well, in today's lessons, we are gonna learn how to use have been, has been, dan had been di dalam bahasa Inggris. I know, you're gonna say, grammar lagi. But, you know guys, when it comes to English, grammar and structure could be pain in the butt. Not even my thing to learn, but it's a must. Tapi tenang aja guys, karena hari ini gue bakalan ngejelasin sesimpel dan sesingkat mungkin, supaya nggak nambah-nambahin beban hidup kalian dengan mikirin si grammar ini. Oke guys, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas materinya satu persatu. Nah guys, firstly let's talk about the basics. Mari kita mulai dengan pasangan pronoun atau subjek di dalam bahasa Inggris. Untuk present, subjek I, you, we, they, dan juga plural go with have been. Jadi I have been, you have been, they have been, we have been, dan juga the children have been, the dogs have been. Sementara untuk subjek she, he, it, dan juga singular dan uncountable noun itu menggunakan has been. Jadi she has been, he has been, it has been, the cat has been, dan the water has been. Nah, now moving on ke past tense. Untuk past tense is much easier sih guys. Karena semua subjek I, you, we, they, she, he, it, singular, dan plural itu semuanya menggunakan had been. Jadi bakalan lebih mudah sih guys. Karena semua subjek itu menggunakan had been. Oke guys, sampai sini pahami dulu ya. Pelan-pelan aja biar gak pusing. Oke deh guys, biar lebih paham, coba kalian perhatikan dua contoh kalimat berikut. Contoh yang pertama, I have been working at Bank Central Asia for 5 years. Terus kemudian contoh yang kedua, I had been working at Bank Central Asia for 5 years. Nah, kedua contoh tadi, kalau kita translate ke bahasa Indonesia, kurang lebih artinya sama nih guys, yaitu saya sudah bekerja di Bank Sentral Asia selama 5 tahun. Untuk contoh kalimat yang pertama, yaitu I have been working at Bank Central Asia for 5 years, ini merupakan contoh present perfect continuous tense. Di mana have been plus verb being ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan atau mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau yang sampai sekarang kejadian tersebut masih sedang berlangsung. Jadi contohnya untuk case yang tadi, I have been working at Bank Central Asia for 5 years. Di sini artinya saya dari dulu sampai sekarang, yaitu sudah 5 tahun, itu masih bekerja di Bank BCA selama 5 tahun. Artinya posisinya sekarang belum resign gitu guys. Jadi taruhlah sekarang tahun 2021. Berarti saya sudah bekerja di Bank BCA dari tahun 2016. Nah guys, sekarang coba kita compare dengan contoh yang kedua, yaitu I had been working at Bank Central Asia for 5 years. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua ini disebut past perfect continuous tense. Nah, untuk contoh yang kedua ini, kalimatnya masih belum komplit nih guys, atau incomplete sentence. Karena had been plus verb ing atau past perfect continuous tense ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan suatu kejadian di masa lampau yang kejadian tersebut terjadi pada kurun waktu tertentu sampai ada kejadian lain di masa lampau juga. Jadi si had been plus verb ing ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan dua kejadian di masa lampau sekaligus. Jadi misalnya kayak gini nih guys, ini masa sekarang. Ini kejadian yang pertama nih guys. Terus dalam kurun waktu tertentu ada kejadian lain nih guys di tengah-tengah sini. Nah disitulah fungsi had been berperan, yaitu untuk menjelaskan dari kejadian satu di masa lampau ke kejadian yang tengah-tengah ini, kejadian yang kedua di masa lampau. Sampai sini sudah paham ya guys?
Jadi misalnya contoh kalimatnya bisa kita lengkapi seperti ini guys. I had been working at Bank Central Asia for 5 years when I get married. Misalnya. Jadi kalau kita artiin ke bahasa Indonesia, saya sudah bekerja di Bank BCA selama 5 tahun sampai saya menikah. Jadi guys, untuk contoh ini, si sayahnya ini ingin menjelaskan kalau ketika dia menikah, itu posisinya dia sudah bekerja selama 5 tahun di Bank BCA. Nah, biasanya orang atau lawan bicara kita bakalan nanya, "Do you still work there?" Jawabannya ya bisa iya atau tidak. Karena di sini case-nya kita nggak menekankan sama sekali kondisi di masa sekarang. Jadi kalian bisa jawab kalau masih kerja ya, "Yes, I still work there," atau "No, I don't work there anymore." Kalau kalian sudah tidak bekerja di sana lagi. Nah, sampai sini paham ya guys, perbedaan have been dan had been ini. Sekarang kita coba pindah pembahasan ke has been guys. Ingat ya guys, penjelasan gue di awal tadi. Jadi has been itu digunakan untuk subjek she, he, it, singular, dan juga uncountable noun. Jadi misalnya contohnya kayak gini nih guys. She has been waiting for 2 hours. Dia telah menunggu selama 2 jam. Kalimat ini disebut present perfect continuous tense. Masih sama kayak contoh yang tadi, yaitu has been plus verb ing ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan suatu kejadian di masa lampau yang sampai sekarang kejadian tersebut masih sedang berlangsung. Jadi untuk case-nya contoh ini, she has been waiting for 2 hours. Dia telah menunggu selama 2 jam, artinya dari 2 jam tersebut, dia sampai sekarang masih menunggu. Taruhlah sekarang jam 3 sore, berarti dianya ini sudah menunggu dari jam 1 siang, guys. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan had been. Contohnya misalnya kayak gini. She had been waiting for 2 hours. Artinya sama nih guys, yaitu dia telah menunggu selama 2 jam. Ingat lagi-lagi had been ini kalau cuma satu kejadian doang, itu merupakan kalimat incomplete atau kalimatnya kurang lengkap. Karena had been plus verb ing digunakan ketika kita ingin menjelaskan 2 kejadian yang terjadi di masa lampau secara sekaligus, guys. Jadi misalnya contohnya kayak gini. She had been waiting for 2 hours when finally Mbak Im Wong arrived. Contohnya gue pakai Mbak Im Wong ya. Jadi artinya dia telah menunggu selama 2 jam sampai Mbak Im Wong tiba atau datang. Pasti nanti lawan bicara kita bakalan nanya, terus dia masih nunggu atau enggak sekarang? Ya kalian tinggal jawab aja. Kalau dia masih nunggu, yes she does. Kalau dia nggak masih nunggu, no she doesn't gitu. Jadi intinya have been atau has been plus verb ing itu digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau yang sampai sekarang kejadian tersebut masih sedang berlangsung. Sementara had been plus verb ing atau yang diikuti dengan verb ing ini digunakan untuk menjelaskan 2 kejadian sekaligus ya guys. Karena kalau cuma satu kejadian doang, itu kalimatnya incomplete secara grammar. Gitu guys. Gimana? Gampang kan? Nah sekarang kita lanjut ke have been, has been, dan had been yang tidak diikuti verb ing, melainkan diikuti oleh noun atau kata benda. Dan juga diikuti adjektif atau kata sifat. Emang bisa? Ya bisa lah, kata siapa nggak bisa. Misalnya contohnya kayak gini. My mom has been a teacher for 5 years. Ibuku telah menjadi guru selama 5 tahun. Nah, contoh ini disebut kalimat present perfect tense. Jadi untuk has been yang diikuti noun atau adjective ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan masih sama suatu kejadian di masa lampau yang sampai sekarang itu masih berlangsung gitu. Jadi untuk case-nya yang ini, my mom has been a teacher for 5 years. Jadi ibuku masih bekerja sebagai guru selama 5 tahun. Jadi taruhlah sekarang 2021. Jadi si ibunya ini sudah bekerja dari tahun 2016. Dan posisinya sampai sekarang dia masih menjadi guru alias belum pensiun guys. Nah sekarang coba kita bandingkan dengan penggunaan had been. Misalnya contohnya kayak gini. My mom had been a teacher for 5 years. Ibuku telah menjadi seorang guru selama 5 tahun. Nah sebenarnya
kalau kita translate ke bahasa Indonesia artinya sama guys. Cuman lagi-lagi, ingat kalau had been ini, kalau cuma satu kejadian, itu kalimatnya incomplete. Karena had been ini digunakan untuk menjelaskan dua kejadian sekaligus nih guys di masa lampau. Jadi mungkin contoh kalimatnya bisa kayak gini. My mom had been a teacher for 5 years when her dad passed away. Ibuku sudah menjadi guru selama 5 tahun sampai ayahnya meninggal. Misalnya kayak gitu guys. Nah guys, sebenarnya itu aja sih mengenai penggunaan have been, has been, dan had been ini di dalam bahasa Inggris. Semoga kalian udah nggak bingung lagi ya dengan penjelasan gue hari ini. Tapi kalau kalian misalnya masih bingung mengenai penggunaan have been, has been, dan had been ini, please drop your questions in the comment section below. Gue dengan senang hati bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian. And seperti biasa, sebelum gue tutup, jangan lupa di like video ini, dan juga di share mungkin ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Inggris, dan juga subscribe channel ini if you find this video is helpful for you. I'll see you guys very soon for another video. Bye-bye!